Rektor Institut Seni Indonesia Padang Panjang dan Bapak Dr. Honoris Causa DRS Haji Muhammad Yusuf Kala beserta rombongan memasuki gedung pertunjukan Huriah Adat. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Long record tadi ya, jangan dimatiin long record Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita saksikan video profil isi Padang Panjang. Selamat menikmati. Dan berjiwa entrepreneur. Institut Seni Indonesia Padang Panjang adalah satu dari 7 perguruan tinggi seni yang ada di Indonesia. Terletak di Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di kota Padang Panjang. Institut Seni Indonesia Padang Panjang berdiri sejak tahun 1965 yang sebelumnya bernamakan Akademi Seni Karawitan Indonesia.
Berdiri kokoh dan dikelilingi oleh dua gunung, yaitu Merapi dan Singgalang, menjadikan Institut Seni Indonesia Padang Panjang sebagai salah satu kampus seni yang memiliki suasana sejuk, asri, unik, dan alami bagi para mahasiswa. Berfokus pada seni dan budaya, Institut Seni Indonesia Padang Panjang memiliki berbagai fasilitas sebagai penunjang aktivitas mahasiswa, serta 2 unit akademi utama, yaitu Fakultas Seni Pertunjukan dan Fakultas Seni Rupa, Prodi Seni Tari, Prodi Seni Kerawitan, Prodi Seni Musik, Prodi Seni Teater, Prodi Antropologi Budaya, Prodi Studi Humanitas, Prodi Tata Rias, Prodi Tari Melayu, Prodi Tari Minang, Prodi Musik Film, Prodi Kriya Seni, Prodi Televisi dan Film, Prodi Seni Murni, Prodi Desain Komunikasi Visual, Prodi Fotografi, Prodi Pendidikan Kriya, Prodi Desain Model, Prodi Desain Produk, Prodi Pariwisata, Prodi Animasi, Prodi Produksi Media, serta pasca sarjana dengan Prodi Penciptaan dan Pengkajian Seni, Prodi Pendidikan Seni, Prodi Studi Humanitas, dan Prodi Penciptaan Seni Magister Terapan. Visi Padang Panjang memiliki visi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global untuk mencetak ilmuwan dan entrepreneur yang berbasis seni budaya. Tentunya sebagai perguruan tinggi seni terbesar dan tertua di Pulau Sumatera, kita tidak hanya mengedepankan persoalan seni budaya Melayu, tetapi juga Nusantara. Kenapa? Karena isi Padang Panjang bertekad sebagai perguruan tinggi yang ikut mengantarkan Indonesia Emas 2045. Dan kita juga telah melahirkan seniman dan desainer yang handal. Hal ini dibuktikan dengan berbagai prestasi. Misalnya musisi, komposer, dan desainer yang merancang dunia internasional. Juga ada penari, koreografer yang itu membawa nama Indonesia dalam berbagai event dan misi kebudayaan di berbagai negara. Hingga pada dunia perfilman yang melahirkan sinias-sinias film mengangkat nilai-nilai Nusantara dan lokal Subang. Keluarga Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Indonesia Mas, Melayu kembali. Terima kasih. Sambutan Rektor Institut Seni Indonesia Padang Panjang, Bapak Dr. Febri Yulika SAG MHU, dan sekaligus memandu kuliah umum yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Honoris Causa DRS Haji Muhammad Yusuf Kala dengan tema Elaborasi Visi Institut Seni Indonesia Padang Panjang dalam menghasilkan ilmuwan dan entrepreneur berbasis seni budaya Melayu. Pada Bapak, waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Pak JK orang Semando Minang, kita sambut Pak JK dengan sebuah pantun. Jangan lupa Pak cakepnya ya. Memancing ikan di batang kuranci,
dapat nila dan juga gurami. Seluruh sivitas sudah menanti. Pak Yusuf Kalla kunjungi isi. Senangnya hati orang Minangkabau, dape minantu orang Makassar. Pak Yusuf Kalla lah kami himbau, elaborasi visi menjadi kampus besar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatan wa salaman ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Dr. Haji Muhammad Yusuf Kalla beserta Ibu Mufidah Yusuf Kalla. Selamat datang Pak dan Ibu di Kampus Biru ISI Padang Panjang. Sebagai penasehat Dewan Penyantun ISI Padang Panjang, kami merasa bangga Pak JK bukanlah tamu, karena Pak JK hadir menemui anak-anaknya, menemui binaannya bersama Dewan Penyantun ISI Padang Panjang yang sama-sama kita hormati, Bapak Profesor Fasli Jalal PhD. Hadir juga Bapak Sekda Provinsi Sumatera Barat yang juga merupakan anggota Dewan Penyantun ISI Padang Panjang, Bapak Hans Sastri. Bapak Wali Kota Padang Panjang, Bapak Soni. Dan sama-sama kita hormati Bapak Novian dan Pak Aprinaldi juga dari Dewan Penyantun ISI Padang Panjang, serta perwakilan dari seluruh mitra kami yang hadir dalam acara kuliah umum dengan tema elaborasi visi ISI Padang Panjang dalam menghasilkan ilmuwan dan entrepreneur berbasis seni dan budaya. Bapak JK yang kami muliakan, di ruangan ini hadir para generasi muda penerus bangsa. ISI Padang Panjang sebagai perguruan tinggi yang memiliki visi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global, menghasilkan ilmuwan dan entrepreneur berbasis seni budaya. Ini tentu merupakan tantangan yang akan dihadapi oleh para mahasiswa ini nantinya. Sebagai generasi muda yang hidup dengan tantangan globalisasi yang hari ini mengedepankan kecakapan, kewirausahaan dan sebagainya, sangat tepat kiranya pengalaman rekam jejak Pak Yusuf Kalla yang sudah sama-sama diketahui dan dicatat dalam sejarah bangsa ini hadir di hadapan kita untuk memberikan tips dan sekaligus strategi bagaimana kemudian potensi anak-anak muda ini akan mampu menjawab tantangan Indonesia ke depan. Bagaimana usia Indonesia emas 2045 itu ada di tangan para mahasiswa kita ini. Tanpa memperpanjang mukadimah, saya yakin Bapak Yusuf Kalla ingin lebih banyak berdialog dengan kita, dan selanjutnya Pak Yusuf Kalla akan memberikan semangat dan bagaimana tantangan untuk menjadi seorang entrepreneur itu kepada adik-adik mahasiswa keseluruhan. Oleh karena itu, selanjutnya kita persilakan kepada Bapak Dr. Muhammad Yusuf Kalla. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini saya dapat bertemu dengan para pimpinan ISI dan juga bila khusus para anak-anakku, para mahasiswa yang belajar mendapat pendidikan di ISI ini. Apa yang mempersatukan bangsa ini? Seni. Tadi apapun acaranya, apapun tempatnya, acara besar selalu kita dahului dengan nyanyi Indonesia Raya.
Itu seni. Dimanapun dari Aceh sampai Papua, acaranya pasti dibuka dengan Indonesia Raya. Seni. Saya mempersatukan dengan pacar saya ini dulu. Juga karena seni. Dia paling pintar menari waktu sekolah. Khususnya tari Sumatera. Jadi saya tertarik seorang penari. Jadi seni juga mempersatukan kita. Apa itu seni? Suatu karya besar untuk memberikan kita keindahan, kehalusan, kepuasan, dan sebagainya. Karya besar memberikan keindahan, kehalusan. Suatu bangsa yang tidak berseni dia cenderung tidak halus. Agama pun juga dengan seni. Salat kita selalu dengan baca Al-Quran dengan seni. Tanpa seni hambar salat itu. Jadi seni itu mempersatukan kita, meningkatkan keagamaan kita, karena memberikan kita rasa yang baik. Jadi di sini Anda belajar untuk meningkatkan, belajar tentang kehalusan, tentang seni, memberikan orang kesenangan, memberikan kita semua peningkatan hubungan-hubungan kemanusiaan karena seni. Kalau orang kasar atau apa, selalu Anda tidak berbudaya, Anda tidak berseni. Kalau orang pidato tanpa kata-kata yang baik, tidak berseni, dia tidak menarik. Jadi kalau orang mau jadi presiden saja harus belajar seni, bagaimana dia berpidato dengan halus, dengan baik. Kalau berteriak-berteriak pasti tidak dipilih. Jadi jangan menganggap Anda sekolah katakanlah tidak populer. Justru seperti saya katakan tadi, seni itu memberikan bangsa ini lebih bermartabat, lebih bersatu, dan menyenangkan. Coba kalau satu daerah tidak ada yang pintar menyanyi, kering bangsa itu. Dan inilah sesuatu sebenarnya. Manusia ini mempunyai tiga kebutuhan, tiga tingkat kebutuhan. Pertama, kebutuhan primernya, makan, pakai senam pangan, atau sembako yang kita sebut, perumahan, pekerjaan. Itu kebutuhan pokok. Ada kebutuhan sekunder, katakanlah kendaraan, atau kebutuhan untuk mendapat kemudahan-kemudahan, kebutuhan lainnya. Tapi negara yang maju kemudian ada kebutuhan yang tersier, kesenangan, leisure, kenikmatan. Itu hampir semua diisi dengan suatu tingkat kehalusan, keindahan, pariwisata contoh, konser-konser, orang butuh nonton film, orang nonton TV, semua orang nonton TV. Kebutuhan sekarang bangsa kita sudah maju, berarti kebutuhan ini akan naik terus menerus. Kebutuhan untuk leisure, kesenangan. Walaupun juga seperti katakan, nyanyi kebutuhan pokok. Siapapun bangsa ini. Karena maka bagaimana pentingnya seni itu
Sejarah satu bangsa-bangsa juga selalu diingat karena peninggalan seninya, budayanya. Kalau kita bicara apa ciri bangsa ini, orang pikir peninggalannya Borobudur itu hasil seni luar biasa, di samping struktur lukisannya yang ada di, bukan jembatannya, bukan jalannya diingat. Kenapa Bali terkenal orang datang? Karena Bali penuh dengan seni, seni lukis, seni tari, nyanyi. Orang datang menikmati itu samping keindahan alam. Dan seni adalah satu kebutuhan menjadi pokok pada bangsa yang sudah yang berkembang maju. Dan sekarang ini terjadi. Di Jakarta, kalau ada konser dari penyanyi dari luar sekarang ini, itu dua dari dalam. Tiketnya habis 3 bulan sebelumnya sudah habis. Kalau kita jualan baju, jualan apa belum tentu 1 hari laku. Tapi untuk performance musik 3 bulan sudah habis gitu. Orang antri luar biasa untuk membeli tiket hanya untuk melihat konser 3 bulan ke depan. Jadi kemudian seperti yang kita biarkan ini. Seni, apakah itu nyanyi, tari, performance, film, TV, para wisata seperti diajarkan tadi di tempat ini, merupakan sekarang kebutuhan tiap hari-hari. Semua Anda di sini pasti punya HP, semua ada kameranya. Berarti semua orang memotret tiap hari. Juga cara seni bagaimana memotret baik sehingga laku. Kalau Anda lihat apalagi di medsos untuk anak muda, lihat siapa yang paling terkenal, siapa yang paling bagus rumahnya di Jakarta. Artis-artis yang nyanyinya bagus. Siapa yang mengenalkan Indonesia ke dunia ini? Lebih terkenal dibanding duta besar kita atau pidato mungkin presiden. Putri Hartiana, penyanyi, seniman. Dia memperkenalkan Indonesia, bahwa Indonesia yang ada mempunyai kemampuan seperti ini. Jadi seni itu penuh dengan prestasi kebanggaan yang luar biasa. Karena itulah maka harus bangga dengan Anda bersekolah di sini. Karena ini salah satu profesi masa depan. Sekarang dan masa depan. Fakultas Kedokteran menghasilkan dokter. Seperti Profesor Pasli, walaupun sekarang mungkin sudah lupa nih, di bawahnya urusan lain. Fakultas Ekonomi menghasilkan ekonom, Fakultas Hukum menghasilkan ahli hukum. Institut seni artinya menghasilkan seniman atau ahli seni. Jadi Anda tentunya harapan. Seperti saya katakan tadi, seni, nyanyi menyebabkan dunia lebih mengenal Indonesia daripada yang lainnya. Saya wakil presiden, tapi tidak pernah mungkin ditahu orang Amerika bahwa saya wakil presiden dulu. Tapi Putri hanya penyanyi, langsung dikenal semua orang di Amerika. Walaupun beliau kekurangan pancaindera, dikenal luar biasa. Tapi tentu dengan prestasi yang baik, tentu dengan belajar yang baik, dia dikenal seperti itu dan memperkenalkan bangsa itu. Jadi sini adalah keindahan,
menghasilkan rasa kehalusan. Dan itulah dibutuhkan apabila kita sudah menyelesaikan masalah kebutuhan pokok, masalah kebutuhan sekunder, maka kebutuhannya adalah kesenangan, kenikmatan, keindahan. Dan Anda belajar untuk itu. Anda mengharapkan prestasi untuk itu. Karena itu, kalau zaman dahulu seniman itu seperti diartikan, ini orang tidak ada kerjaan, melukis atau menari apa ini. Tapi sekarang Anda panggil penyanyi lain, minta bayaran 100 juta. Rektor pun tentu gajinya 100 juta. Tapi penyanyi hanya 2 jam, bayarnya 100 juta. Yang terkenal tentu, tidak semua ya. Ada juga kalau penyanyi dantuk yang baru mungkin hanya berapa ribu atau 100 ribu. Jadi mempunyai seniman sudah menjadi bukan hanya hobi, tapi menjadi profesi dewasa, menjadi bisnis yang luar biasa. Lihat aja barisan lihat ini, gosip-gosipan macam-macam, semuanya rumah hebat, mobil hebat, apa, walaupun juga kadang-kadang ada tidak berhasil. Semua bisnis juga ada yang maju dan tidak. Politisi juga ada yang maju dan tidak. Gubernur juga ada dipilih lagi, ada juga tidak dipilih lagi. Sama saja. Ada juga yang terus naik. Sama saja dengan profesi lainnya. Jadi sekarang apa yang bagaimana menjadikan seni itu sebagai profesi, dan tentu sebagai profesi ada entrepreneur. Pada dasarnya pengusaha adalah orang yang mengkreasikan sesuatu yang kemudian memberi nilai tambah kepada sesuatu. Memberikan nilai tambah. Anda pintar nyanyi, tapi Anda harus memberikan nilai tambah. Orang suka, Anda muncul di TV, Anda mungkin mendapat bayaran yang lebih baik. Kemudian ada lagi yang organisasi, ada event organizer. Jadi urutannya sama saja dengan menjual sesuatu. Saya penjual mobil, sama dengan Fahmi. Tentu kita butuh pemasaran, kita butuh organisasi, kita butuh sistem sehingga seni itu dapat menjadi bahagian daripada bisnis, dapat menjadi komunitas akhirnya. Komunitas itu apabila mempunyai nilai tambah, nilai. Sekarang Anda apakah penyanyi, apakah pelukis? Berapa harga sekarang lukisan Picasso yang ditulis yang dulunya berapa ratus tahun lalu? Ratusan juta dolar. Basuki Abdullah yang terkenal. Banyak pelukis yang hebat yang nilainya itu berjuta, ratusan juta rupiah satu lukisan. Semua bisa dijual. Penari yang hebat. Sama istri saya, penari yang hebat, ya dapatnya saya gitu kan. Kalau dia tidak pintar menari, barangkali saya tidak kenal gitu kan. Itu kan. Tiap ada pendapatan SMA pasti muncul lagi nih. Ada betul. Kita terpaksa nonton gitu kan. Lama-lama datang ke rumahnya gitu kan. Jadilah gitu kan. Jadi mulai dari perseni. Ya. Banyak hal seperti itu. Sekarang apa yang perilaku? Anda pun pengusaha, butuh iklan, butuh bintang iklan, butuh orang yang bisa berbicara dengan baik, bisa performance yang baik. Yang memikirkan juga harus ahli film.
yang bisa men-shoot bagian-bagian yang penting daripada acara. Jadi pada dasarnya setiap bisnis pertama ada kebutuhan, kemudian ada yang memberi kebutuhan itu, ada yang menjual kebutuhan itu. Kalau kita bicara bisnis, bisnis selalu sikapnya jual beli sesuatu yang menambah nilainya. Kalau Anda penyanyi yang bagus, mesti ada memoles menjadi penyanyi yang terkenal. Nilai Anda dari mungkin 1 juta menjadi 100 juta. Coba itu penyanyi 100 juta, nyanyinya hanya sejam, mungkin hanya menyanyi 5-6 lagu, berarti nilai lagunya itu 220 juta satu lagu. Itu gaji Anda mungkin setahun, gaji pegawai biasa. Dia dapatnya hanya sejam, tapi yang bagus tentunya. Jadi nilainya tambah terus itu. Seniman yang hebat itu. Atau pelaksananya, performance timnya. TV yang hebat sekarang ini bersaing. Siapa yang menang? Yang punya orang yang fotografernya yang hebat, kameranya yang bagus, yang acaranya bagus, yang artisnya bagus. Semua dihasilkan daripada seni. Semua yang berseni, semua profesional dalam bidang itu. Jadi disinilah Anda harus membina diri, disinilah Anda harus mendidik diri agar mempunyai kemampuan yang baik, sehingga mempunyai nilai yang baik. Dan semua berkembang di setiap tempat. Pertunjukan dimanapun ada, dan yang kecil. Paling sedikit Anda menyanyi di pinggir, di tepi restoran-restoran, juga punya nilai. Dari situ banyak penyanyi-penyanyi mulai dari situ. Jadi yang penting di sini, Anda mendapat pendidikan yang baik, tapi Anda serius untuk itu. Dan semua seniman berhadapan dengan penonton. Performance apapun, dia penyanyi, penari, pelukis, fotografer. Kalau fotografer yang hebat, satu perkawinan berapa dibayar satu album? Mahal. Tapi yang berseni bukan hanya sekedar cakap, harus pintar cari angle yang baik. Contoh, mahal juga, bisa hidup juga dengan baik. Jadi bagaimana mentransfer dari hobi, dari kesenangan menjadi bisnis. Disitulah timbul entrepreneur. Memberi apa itu terus sekali lagi yang dapat memberikan nilai tambah sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi. Ada kebutuhan, ada penyedia yang baik, timbul pasar. Itulah proses entrepreneur. Pekerjaan pada bisnismen, pekerjaan para pengusaha, pekerjaan para marketer, penjual, organizer. Tentu karena itu Pak Rektor telah bicara bahwa dibutuhkan juga di samping menciptakan di sini seniman-seniman, maka tentu diciptakan juga entrepreneur seni. Belajar bagaimana marketing, bagaimana selera masyarakat, bagaimana kemudian
kemampuan ekonomi masyarakat. Seperti itu. Politik pun butuh seniman. Kalau ada kampanye tanpa menyanyi, bosan orang pergi pulang. Karena dia kampanye masih ada orkes dangdut atau apa pun penyanyi. Apalagi kalau calonnya terlambat datang, mesti nyanyi terus supaya orang tidak bosan. Jadi hubungan politik dengan seni ada bisnisnya, ada berlaku. Ini yang ada ngatur, itulah supaya menjadi entrepreneur. Tanpa itu hanya seni itu menjadi hobi. Nah, tapi tentu dengan berbagai. Saya juga ada belajar tentang makeup. Sekarang ada namanya makeup artis. Wah, itu mahal. Saya tidak tahu itu berapa, tadi mencapai jutaan. Bayangkan itu. Kalau ada pesta perkawinan, suku-suku datang ke rumah, makeup artis merubah dari cantik, lebih cantik menjadi yang kurang cantik menjadi cantik gitu. Nah, itu juga seni. Tanpa itu dunia ini hambar. Kalau tidak ada yang kurang cantik di sekitar kita kan. Nah, semuanya bisa menjadi sesuatu yang memberikan kehidupan yang lebih baik kepada Anda semua. Jadi antara kebutuhan, ketersediaan diperlukan antara. Itulah bisnis, itulah entrepreneur yang dapat mempengaruhi masyarakat. Wah, si anu pintar menyanyi, bagus nih. Tapi harus mengetahui selera masyarakat. Selera orang Padang dengan orang Bugis kadang-kadang beda. Atau orang Jawa beda. Harus mengetahui pasar apa ini, mau jual kemana. Itulah kemampuan entrepreneurnya yang harus kita kerjakan. Jadi tentunya saya harap Anda semua dan tentu juga para dosen-dosen yang ada di sini memberikan yang terbaik kepada para mahasiswa yang ada di sini. Saya lihat juga ada mahasiswa dari luar, teman-teman itu. Ya. Bahwa seni sekali lagi awal daripada semua peristiwa kebangsaan, pemersatu bangsa. Dan tidak ada acara tanpa sejarah. Tadi hari ini saya sudah dengar Indonesia Raya 3 kali hari ini. Kemarin 2 kali, jadi 5 kali selama saya di Sumatera. Karena itu, tanpa itu tidak sah acara itu rasanya. Ya. Jadi bagaimana seni mempersatukan bangsa, bagaimana salat lebih syahdu kalau dia berseni. Semua kebutuhan dan kita sehari-hari. Sekali lagi, apabila makin maju suatu negara, makin kebutuhan itu makin besar, dan Anda semua menghadapi itu. Anda semua berada di saat-saat itu, kebutuhan itu. Jadi jangan menganggap Anda di sini hanya sekedar memuaskan hobi, juga menentukan masa depan Anda semua. Apabila Anda pintar mengelola itu, suatu kemampuan karya besar pun yang memberikan kita kehalusan, kenikmatan, kepuasan, dan kesenangan menjadi sesuatu, minta maaf, komoditas yang dapat dijual dengan baik. Karena itulah kebutuhan masyarakat seperti ini. Mudah-mudahan kita semua dapat menjalani itu sebaik-baiknya, dan terima kasih kepada Anda semua atas dengar. Terima kasih. Assalamualaikum. Luar biasa, terima kasih sekali Pak JK. Para mahasiswa sekalian, kita masih
punya waktu yang cukup panjang. Tentu harus ada umpan balik apa yang disampaikan oleh Pak JK tadi. Intinya banggalah menjadi mahasiswa seni, karena seni terbukti mempersatukan bangsa. Tetapi seni tidak hanya sekedar hobi semata, tetapi dia menciptakan nilai-nilai kehidupan ekonomis dan menghasilkan entrepreneur di bidang seni itu. Oleh karena itu kita berikan kesempatan Pak JK kepada para mahasiswa untuk barangkali bertanya, menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak JK, dan Anda juga boleh bertanya pengalaman hidup menjalani proses entrepreneur Pak JK sampai hari ini beliau hadir di hadapan kita. Silakan yang pertama tadi sudah di tengah itu, nanti silakan maju ke depan. Yang kedua sisi sebelah sini, ya. Kemudian ada satu ini dia kayaknya dari mahasiswa PMM, iya. Kemudian satu lagi 4. Baik, yang di tengah, ya. Silakan Anda sebutkan nama dan dari prodi. Silakan Anda yang menunjuk tadi di sini. Ya, sebutkan namanya siapa. Maju ke depan. Tolong operator. Ya, supaya menghemat waktu, yang kedua silakan duduk, berdiri langsung di belakang. Yang ketiga dan yang keempat, ya, yang keempat ini tadi, sehingga waktu kita cukup efektif. Baik, sebentar ya, tunggu dulu. Baik, yang ketiga, jadi Pak JK juga hadir, mahasiswa pertukaran mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dalam acara kita ini, dan mereka juga ingin tidak melewatkan kesempatan ini berdialog dengan Pak JK. Baik. Singkat dan jelas pertanyaannya untuk disampaikan pada Pak JK. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan Pak, izin nama saya Randi Kurniawan. Saya dari Prodi DKV ISI Padang Panjang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak sudah hadir. Materi yang Bapak bawakan sangat menarik bagi kami. Izin bertanya. Jadi kan Pak, kampus seni itu kan merupakan salah satu kampus spesial yang mampu menghasilkan SDM di bidang industri kreatif, yang mana industri kreatif ini sedang berkembang pesat. Terus ISI Padang Panjang juga dengan visi misinya Pak sangat jelas menegaskan di bidang entrepreneurship ini. Pertanyaannya, apa strategi konkret yang bisa kami lakukan sebagai mahasiswa agar kami bisa berkembang dan mampu mengimplementasikan seni budaya tersebut untuk menjadi ilmuwan dan entrepreneurship di masa depan. Kemudian, bagaimana sikap dan tindakan kampus untuk memberikan ruang dan memfasilitasi mahasiswa sehingga tujuan dan visi misi tersebut bisa tercapai. Terima kasih Pak. Baik, cukup jelas ya. Silakan. Yang kedua bergantian. Ya, sebutkan nama, prodi dan pertanyaannya singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Armawahina Sution dari program studi Desain Mode. Izin bertanya untuk Bapak Yusuf Kala yang kami hormati semuanya. Kan saya tadi ada mendengar kata selera masyarakat di dalam membuat suatu produk. Apakah kita harus mengikuti seluruh selera masyarakat itu sehingga tercipta suatu karya, atau kita yang membuat suatu karya itu menjadi selera masyarakat tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini dua orang dari mahasiswa PMM ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan.
Selamat siang Bapak Rektor dan Bapak Yusuf Kala. Saya Ali Setiantoko dari Universitas Gajah Mada, jurusan Filsafat, yang sekarang sedang mengikuti program pertukaran mahasiswa di ISI Padang Panjang. Saya izin bertanya, sehubungan dengan tema yang disampaikan saat ini, yaitu elaborasi visi seni Indonesia Padang Panjang dalam menghasilkan ilmuwan dan entrepreneur berbasis seni budaya. Saya izin bertanya Bapak Yusuf Kala, sebagai seorang politikus yang sudah berpengalaman, apa pendapat Bapak mengenai potensi dari kecerdasan buatan atau AI dalam membantu melahirkan ilmuwan dan entrepreneur berbasis seni budaya, dan bagaimana peran pemerintah akan hal tersebut? Sebagai contoh, saya membuat gambar ini Bapak itu dalam waktu kurang dari 1 jam menggunakan AI, gitu. Dan jika berkenan, saya juga izin memberikan gambar ini kepada Bapak Yusuf Kala sebagai kenang-kenangan. Ya boleh, silakan langsung. Mau ngasihkan segi AI. Baik, lebih dahulu mahasiswanya ngasih cenderamata daripada Pak Rektornya. Akhirnya nanti Pak Rektor harus ngasih cenderamata yang lebih besar lagi nih kayaknya. Baik, yang terakhir, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Irfan Winaya. Saya merupakan mahasiswa pertukaran merdeka dari Universitas Pendidikan Indonesia dan inbound di ISI Padang Panjang. Izin bertanya kepada Bapak JK, kita sebagai generasi muda Indonesia yang tentunya tumbuh dan dipeluk erat oleh budaya, memiliki potensi. Bagaimana sih cara kita untuk bisa menilik peluang menjadi sebuah value yang tentunya menambah nilai tadi, Pak? Karena memang kesenian itu jika tidak ditambah atau dipoles dengan nilai tambah mungkin tidak akan memiliki nilai seperti itu. Dan pertanyaan yang kedua, mungkin kita sebagai akademisi itu sangat melek akan menghargai kesenian, tapi kita seringkali sebagai penggerak seni dibenturkan akan kenyataan pahit di mana di setiap daerah itu ada tradisi atau ekosistem seni yang belum melek. Contohnya, dan saya terlahir di daerah Jawa yang memang ekosistem seni itu belum terbentuk, dan apresiasi seni terhadap masyarakat itu dari masyarakat terhadap ekosistem seni itu belum terbentuk. Bagaimana sih cara kita untuk bisa menyadarkan masyarakat bahwasanya seni ini perlu diapresiasi dan seni itu milik Indonesia gitu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak JK, di acara ini kita juga menghadirkan mahasiswa ISI Padang Panjang yang mendapatkan hibah wirausaha dari Kemenpora, yang mungkin juga akan menggali ilmu dari Pak JK. Ya, oleh karena itu kita panggil mahasiswa kita atas nama Rahman Nur Fadila. Hadir? Ya, silakan. Silakan maju ke depan. Anda diberi kesempatan oleh Pak JK untuk bertanya ini agar dana yang sudah disupport oleh Kemenpora itu sangat efektif melahirkan wirausaha muda menggantikan Yusuf Kala nantinya. Baik, yang kedua Randi Kurniawan. Iya, silakan Randi Kurniawan. Ini tambahan spesial dari Pak JK karena kita menghadirkan mahasiswa kita yang memang mendapatkan hibah wirausaha muda dari Kemenpora tahun 2023 ini. Silakan yang pertama kita persilakan pada Rahman Nur Fadila. Singkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Rahman Nur Fadilah, Prodi Desain Komunikasi Visual. Saya merupakan salah satu penerima dana bantuan usaha dari Kemenpora sebesar 10 juta rupiah
Dalam hal ini saya memiliki usaha dalam bidang ilustrasi digital, Pak. Dalam hal ini pun kampus kami sangat memberikan support terhadap wirausaha muda mahasiswa melalui unit penunjang akademik pengembangan karir dan kewirausahaan. Pertanyaan saya adalah bagaimana tips dari Bapak untuk kami wirausaha muda bisa lebih mengembangkan bisnis kami ke depannya, terutama kami yang bergerak di bidang jasa ilustrasi digital ini mengalami beberapa kendala dengan permodalan yang lumayan besar untuk membeli beberapa hardware untuk penunjang usaha kami. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir kita persilakan kepada mahasiswa kita Randi Kurniawan. Izin Pak, saya Randi Kurniawan, izin menambah pertanyaan lagi Pak. Jadi saya punya usaha dalam bentuk cenderamata atau gift gitu Pak, atau hadiah dalam bentuk lukisan kaca. Nah, sudah berjalan sekitar 7-8 bulan. Awalnya itu berawal dari tugas kuliah dan sekarang kami lanjutkan menjadi usaha tetap. Saya ingin bertanya, bagaimana menurut Bapak kita sebagai wirausaha ini bisa bertahan dalam jangka panjang? Terima kasih Pak. Baik, pertanyaan yang terakhir betul-betul pengalaman dari Pak JK yang ditanyakan. Karena Pak JK sampai hari ini eksis sebagai wirausaha dan juga eksis dalam berpolitik. Baik, terima kasih mahasiswa sekalian. Untuk selanjutnya kita persilakan kepada Bapak Muhammad Yusuf Kalla untuk memberikan tanggapan Pak. Terima kasih Pak Ananda semua yang tadi mengemukakan beberapa hal. Strategi, bagaimana strategi? Ya, semua usaha itu dimulai dengan kecil ke besar, dengan banyak sekali hal-hal yang Anda ketahui dari usaha-usaha, mungkin usaha di pasar berkembang. Yuk, bapak saya dulu berusaha di pasar, kemudian punya toko. Dari toko menjadi usaha lebih besar lagi di Makassar. Itu tidak ada yang boleh langsung besar tentunya. Jadi karena seperti saya ulangi, sesuatu di sini pasti membuat sesuatu yang lebih baik. Lebih baik itu bisa karena jarak, karena waktu, karena bentuk. Katakanlah kertas, Anda jadikan lukisan seperti ini, Anda nilainya sudah dibagi lipat, 10 kali lipat dari kertas, kan? Jadi bagaimana sesuatu yang diciptakan ini tambah kemudian dapat dijual, mengetahui selera atau merubah selera. Banyak hal seperti itu. Jadi strategi bagaimana Anda keluar di kampus, melihat masyarakat, jadi magang di toko, menjadi magang di perusahaan-perusahaan yang bersamaan. Mulai dari magang, bekerja dulu di perusahaan-perusahaan atau melihat dulu ya ke Padang, Tinggi. Mungkin bagi para tadi ada juga kuliner, mungkin ada kerja di hotel dulu, gimana lihat pengusaha ini berkembang menjadi lebih besar. Jadi strateginya ia bekerja melihat kenyataan pasar yang ada, tidak dengan teori. Tapi Anda sudah punya teori di sini, Anda tinggal praktekkan. Bagaimana kampus? Tentu kampus harus mempresentasinya. Mungkin ada program magang yang lebih kuat lagi, supaya lebih program kerja praktek lebih banyak lagi untuk mengetahui itu. Seperti itu. Jadi kerja praktek ke lapangan harus lebih banyak, sehingga mengenal pasar sekaligus mengenal produk apa yang disukai orang. Nah, itu jadi harus lebih banyak lagi kerja praktek, magang dan sebagainya untuk Anda semuanya. Ya. Kemudian desain, selera tadi yang kedua, selera masyarakat. Tadi Dinia, kemudian juga ditonjolkan berbicara salah satu alumninya yang tentu Anda kenal, Ibu Nurhayati, yang pengusaha besar di bidang kosmetik dengan merek Wardah.
Apa yang dia buat? Kenapa dulu di Indonesia di kosmetik dipakai ada buatan luar negeri, Revlon atau yang lainnya. Kemudian dalam negeri ada Mustika Ratu atau apa. Tiba-tiba datang Ibu Nurhayati bikin konsep yang sederhana sebenarnya. Setelah melihat tren, apa trennya? Oh, orang semuanya pada berjilbab. Di sini barangkali 99% mahasiswa berjilbab. Dia lihat tren itu. Maka secara sederhana dia bikin shampoo atau kosmetik bagi perempuan yang berhijab. Langsunglah meninggalkan semua Mustika atau meninggalkan apalagi yang lainnya itu di Indonesia. Hanya dia melihat tren. Mungkin shampoo-nya tidak jauh beda dengan orang yang tidak berjilbabnya, sama-sama rambut. Tapi bagaimana dia bikin suatu merek bahwa ini shampoo untuk perempuan yang berhijab. Lakulah luar sama, kemudian membuatlah segala macam kosmetik yang Islami, yang apa, kosmetik orang yang pergi haji. Orang tidak terfikirkan. Nah, itulah entrepreneur yang melihat suatu tren, selera masyarakat, kondisi masyarakat yang berbeda. Maka dia membuat sesuatu yang berbeda itu, maka dia mengalahkan yang konvensional. Itu tadi tren yang penting yang seperti itu. Karena tren itu kan berubah. Ya, seperti itu. Jadi seperti katakanlah, Anda lihat tidak ini pelukis, atau mungkin ada saja Anda lihat banyak masjid, ini butuh kaligrafi. Anda belajar kaligrafi, semua masjid dibangun dan tawarkan, saya bisa bikin. Contohnya seperti itu. Banyak rumah-rumah ingin lebih indah. Anda bekerja sama dengan para arsitek, saya bisa bikin lebih seni rumah itu. Semua itu bisa diciptakan. Karena tentu Anda belajar tentang warna, bagaimana dan sebagainya kan. Jadi Anda pelajari masyarakat, lihat ini pengetahuan saya, di mana saya bisa terapkan itu kepada masyarakat. Jadi trennya apa masyarakat itu, apa kesukaannya hari ini, seperti itu. Jadi banyak hal yang dapat kita kerjakan langsung seperti itu. Ketiga tadi, bagaimana potensi artificial intelligence? Memang sekarang ini komputer, internet, atau kemampuan artificial intelligence dalam mengerjakan sesuatu sudah demikian hebatnya sehingga kadang-kadang bisa mengalahkan, memang kadang-kadang bukan mengalahkan pikiran manusia. Itu bermanfaat juga berbahaya. Berbahaya. Jadi sekarang ada gerakan di dunia ini untuk membatasi kepada hal apa yang dapat dipakaikan AI itu. Ya itu. Justru dipelopori oleh seorang pengusaha yang pintar dari Nigeria. Bagaimana? Tapi khususnya di negara-negara seperti yang maju, yang tenaga kerjanya mahal, kayak di Amerika, di Jepang, pelayannya banyak robot. Pekerjaan kantor sekarang sudah banyak diatur dengan artificial intelligence ini. Kalau sekarang pejabat atau kita bikin pidato, dulu suruh asisten untuk bikin pidato. Sekarang ini cukup ada aplikasi, masukkan hari ulang tahun apa, hari kemerdekaan atau apa, pidatonya mengenai apa. Hanya mungkin beberapa poin, mungkin hanya 10 poin, langsung pidatonya 2 halaman selesai dalam waktu singkat. Itu semua pekerjaan artificial intelligence. Contoh apalagi teknologi yang lainnya. Nanti mobil tanpa sopir bisa berjalan, nggak pakai sensor kemana-mana.
Bagi kita itu berbahaya, mengurangi pekerjaan kan. Tapi bagi Jepang, bagi Amerika itu penting karena gaji sopir terlalu mahal atau mungkin sudah tidak mampu untuk tempat parkir dan sebagainya. Jadi artificial intelligence memang sudah menjadi bahagian daripada kemajuan teknologi yang dapat memberikan dampak positif, tapi bisa juga memberikan dampak negatif. Karena itu tergantung kita untuk pakainya apa. Akhirnya orang takut, jangan-jangan kita dulu memakai teknologi, sekarang teknologi yang memakai kita. Itu dikhawatirkan seperti itu. Jadi kita menjadi budak daripada teknologi. Dan dulu teknologi menjadi pembantu kita bekerja, sekarang terbalik. Nah itulah yang menjadi kekhawatiran banyak pihak dari ilmuwan sendiri untuk membatasi daripada artificial intelligence itu. Bagaimana meningkatkan nilai value? Ya ini dari tadi pengalaman lapangan. Anda tidak bisa belajarkan di sini tentu secara singkat. Tapi Anda bisa meng-create sesuatu. Dan itu banyak terjadi. Dulu pesta kawin hanya biasa, kemudian banyak nilai bertambah. Bayangkan seorang pesta kawin, berapa dibutuhkan keahlian seni di situ. Mulai dari acaranya, dibutuhkan perhias muka pengantin, bajunya diatur, ada desainnya, acaranya ada penyanyinya, menghias bagaimana apa tempat duduknya, macam-macam. Undangan pun ada seni yang membuat undangan. Semuanya lengkap dengan nilai-nilai yang dapat dikomersialkan, yang dapat diprofesikan seperti itu. Jadi dulu kalau pesta kawin semua sibuk, keluarga datang ke rumah, masak, atur dinding segala macam. Sekarang tidak ada lagi orang yang sibuk, tinggal bayar berapa EO-nya, selesai. Kita terang-terang aja semuanya. Itu semua karya-karya seni yang dibawa ke situ untuk memberikan suatu nilai sehingga hebat sekali. Perkawinan, hebat sekali acaranya. Itu pekerjaan para profesi. Kalau dikerjakan sendiri pada keluarga yang kerja, dia bisa semrawut itu pengantin. Sekarang tidak ada lagi, semua diatur seperti itu. Dan itu profesi anak muda semua, tidak ada yang tua-tua itu. Lihat aja kalau ada acara semua sibuk ini, atur make, atur ini, atur pokoknya pun diaturnya. Mau pakai adat apa? Adat Minang ini, mau adat Bugis ini. Jadi seni lagi yang bekerja di sini. Dan itu memberikan nilai tambah, nilai pekerjaan. Jadi EO itu pada dasarnya kumpulan daripada anak-anak yang bisa memberikan nilai tambah kepada perasaan, kehalusan acara, kenikmatan. Ya. Kita memberikan nilai-nilai tambah itu kepada kita semua. Bagaimana memberikan ekosistem pembelian? Begini, masyarakat itu jangan diajar, tapi diperbaiki seninya. Semua suku bangsa mempunyai nilai seni sendiri yang dianggapnya hebat. Anda ke Papua, merasa hebat budayanya. Cuma salahnya kita selalu mengeksploitir budaya itu sehingga kita terasa ketinggalan. Sepertinya sekarang orang Papua semua tidak pakai baju, padahal mereka sudah baju hebat di sana, pakai jin juga di sana. Tapi selalu kita menonjolkan orang Papua bertarik tanpa tidak pakai baju, pakai koteka saja. Berarti tidak lagi seperti itu. Nah ini kadang-kadang kita salah menerapkan budaya seni dalam keseharian kita semuanya. Bagaimana orang memahami, menikmati, pasti dia ingin. Seperti kadang-kadang kecil, setiap hari kalau saya nonton televisi, kalau ada nyanyi-nyanyi, kalau begitu tidak nyanyi hebat, cari lagi yang disitu hebat. Semua. Kadang-kadang sampai anak cucu saya ketawa saya kadang-kadang sedikit pakai nyanyi itu ikan dalam kolam. Atau sekarang lagi lagu-lagu yang seperti itu
doa sujud doa semua selera orang mungkin beda, orang mungkin rock, tapi kan selera berbeda-beda. Bagaimana mulai usaha bisnis ke depan? Semua banyak sekali kalau wah susah modal. Siapa bilang susah modal? Pemerintah menyiapkan kredit usaha kecil, perusahaan rakyatku itu tiap tahun 120 triliun. Saya mulai konsep itu, mulai usaha kecil, mulai para pemula. Yang kurang ide, bukan modal yang kurang ide. Kalau Anda punya ide, sedikit punya modal, datang ke Bapak, saya mau bikin duit. Bank itu bukan wajib membantu. Memang didesain dan itu disubsidi oleh pemerintah, luar biasa kredit itu untuk diberikan kepada pengusaha kecil, pengusaha pemula yang punya ide. Jadi bukan modal yang susah, ide yang susah. Karena itu Anda diri di sini untuk punya ide, punya rencana, punya proposal. Bukan proposal untuk minta bantuan sama Pak Fahmi, bukan. Tapi proposal untuk membuat sesuatu yang lebih berharga. Seperti itu. Jadi sekali lagi bukan modal yang susah, ide yang susah. Tadi kan bicara seni bisnis. Yang punya bisnis seni ini istri saya nih. Sejak dulu. Dia agen Yamaha. Saya tidak tahu dah musik Yamaha. Orang Makassar bukan seperti orang Ambon, orang Batak pintar nyanyi. Tidak. Main gitar pun cari orang Makassar pintar main gitar susah sekali. Tapi main musik itu paling tinggi kecapi orang Makassar. Tapi bagaimana caranya gitar ini laku? Bagaimana caranya elektron laku? Bikin sekolah musik. Sekolah musik. Maka sekarang berapa siswanya? Hampir 1000. Selalu perharinya sudah kira-kira 30 tahun. Jadi supaya beli gitar, sekolah dulu tentang gitar. Terus sudah pintar, pasti dia beli gitar atau elektron. Jadi hubungan antara seni dengan bisnis begitu. Kalau tidak ada sekolah, mana orang Makassar beli piano, elektron itu susah itu. Tapi begitu ada sekolah musik, para anak-anak yang manja kepada orang tuanya, ibu itu mau beli elektron, sekolah dulu. Nah, jadi dua-duanya laku, dua-dua untuk musiknya, gitarnya, elektronnya, piano untuk juga sekolahnya. Jadi itu bisnis jadinya. Tapi punya syarat tertentu, kualitas gurunya harus begini, bukan sekedar Eko pintar kita jadi guru, tidak, harus sekolah juga dia. Mesti ada ijazahnya, tingkat berapa. Nah, itu juga ada sertifikatnya untuk jadi guru. Itu ada lagi sekolahnya lagi. Nah, jadi sistem jalan, gitu kan. Jadi ini seni. Ya. Sama ini bisnis, sama saya jual mobil. Saya pikir orang beli mobil pasti ada pendapatan, harus mampu. Jadi saya keliling daerah, bagaimana petani, bagaimana meningkatkan produksi jagung, produksi coklat, produksi kopi, panggil ahli-ahlinya, tingkatkan dia punya sistem, udangnya, tingkatkan kemampuannya. Kalau mampu, baru dia beli mobil. Itulah kenapa kita lakukan seperti itu. Hubungan mendidik, memberikan kesempatan dan bisnis seperti itu. Itulah sehingga bisnis bisa jalan, bukan hanya sekedar jualan, nilai-nilai masyarakat harus diberikan seperti itu. Apa itu? Tadi yang terakhir usaha cendera mata. Yang pertama, cendera mata itu adalah
orang datang untuk mendapatkan suatu tanda, suatu hadiah kepada cucunya, saudaranya, temannya bahwa dia datang dari daerah ini. Jadi harus menyesuaikan apa yang populer di sini. Itu dibuat. Anda harus punya kios, mungkin di bandara. Anda atau jual orang di toko-toko yang ada nilai seni tapi indah, yang menggambarkan sesuatu di mana daerah itu indah. Bukan sekedar, kalau di sini tentu apa yang terkenal mendapat kalau jam padang tentu nilai-nilai, oh dia bikin manik-manik apa dari jam padang atau pantai apa gitu, atau apapun di situ kota. Jadi cenderamata harus menggambarkan itu. Ataupun orang membeli menjual makanan. Di sini banyak makanan yang bagus yang bisa jual. Itu juga kita pulang dari mana, daripada mana oleh-olehnya, selalu bilangnya kadang-kadang begitu. Ini macam-macam makanannya apa. Jadi cenderamata harus punya nilai seperti itu, memberikan tanda bahwa saya di daerah itu memberikan ini, nilainya bagus, langsung ini daripada gitu, atau orang memuaskan seperti itu. Sekali lagi, ini makin ramai di mana-mana pun. Bayangkan berapa pesawat yang tiap hari datang. Itu orang ingin pulang, orang yang pedagang ataupun orang di sini ingin ke sana kasih hadiah banyak. Jadi cenderamata. Orang Padang tentu tidak butuh cenderamata seperti Jawa contohnya. Karena itu sudah tahu. Tapi orang Jakarta, orang Bekasi butuh. Atau lukisan-lukisan yang menggambarkan keindahan danau sini, seperti itu. Jadi itu semua menggambarkan suatu kebutuhan orang semua. Jadi itulah beberapa hal yang mudah-mudahan Anda semua dapat mengerti bahwa Anda punya masa depan, tapi masa depan tergantung ide, pikiran yang memberikan nilai lebih baik tambah pada Anda semuanya. Mungkin Pak Eko nanti panggil Bang untuk ceritakan bagaimana orang dapat kur. Itu aja. Banyak orang di sini. Supaya tahu bahwa model bukan masalah. Sekali lagi, bukan masalah. Yang masalah Anda punya ide. Dan karena itulah kenapa Anda sekolah di sini untuk mendapat ini. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan buat Yusuf Kala. Saya pikir itu closing statement yang berharga bagi Anda semua. Dan kita tahu Pak JK ingin berlama-lama dengan kita, tapi karena kegiatan beliau yang sangat padat. Namun ini izinkan saya menyampaikan 1 menit Pak. Ini seluruh sivitas meminta saya menyampaikan kepada Pak JK. Pertama, atas dasar saran arahan Pak JK selaku penasihat dan penyantun, alhamdulillah segala upaya Isi Padang Panjang sudah kita sampaikan, dan Isi Padang Panjang mendapatkan dana SBSM untuk pembangunan kampus di kawasan Tarok, Kabupaten Padang Pariaman, dan dimulai pada tahun 2024. Kemudian untuk melaksanakan itu di 2025 harus dilaksanakan. Kita sudah mengajukan 2 proposal. Kita mengadu sama Bapak kita ini. Ya, mana tahu Pak JK bisa membisikkan Pak Suarso Munarfa, Pak Bappenas, kita memasukkan permohonan pembangunan asrama sehingga begitu kampus itu selesai dibangun, ya dilaksanakan dan mahasiswa kita bisa mendapatkan tempat yang layak juga di situ berupa asrama mahasiswa. Dan yang terakhir, untuk itu perlu mobilitas juga Pak, perlu transportasi yang juga sudah sampaikan kepada Menteri Perhubungan. Sehingga saya pikir dengan Pak Basuki pun Pak JK bisa tinggal telepon aja nih. Saya nggak mungkin ngadunya langsung kepada Pak Suarso dan kepada Pak ini, tapi kepada Pak JK, kepada Bapaknya kita mengadu semua. Dan kita akan berharap kehadiran Pak JK nanti, insya Allah di awal tahun 2024, saya sudah sampaikan tadi malam, kita akan melakukan isi award
kita akan memberikan penghargaan terhadap kreativitas seni ini pada mahasiswa, tidak hanya ISI Padang Panjang tetapi juga seluruh mahasiswa di Sumatera Barat. Saya pikir Pak JK nanti akan hadir lagi ke sini pada awal tahun 2024 dan insya Allah kita doakan Bapak dan Ibu tetap senantiasa dalam lindungan Allah, dalam kesehatan yang prima. Bapak Ibu yang kita hormati, untuk selanjutnya acara kita serahkan kepada MC. Saya ingin tutup dengan sebuah pantun. Kalau berusaha jangan gegabah, tingkatkan layanan, jaga kualitas. Terima kasih Pak JK dan Ibu Mufidah, Sumatera Barat selalu prioritas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak JK. Terima kasih. Tentu kita sama-sama berdoa semoga beliau diberi kesehatan agar kemudian tetap bisa memberikan sumbangsi untuk kemajuan negara kita Indonesia tercinta. Tepuk tangan untuk beliau. Kemudian dengan segala hormat kepada Bapak JK untuk dapat membuka rangkaian acara Dies Natalis Institut Seni Indonesia Padang Panjang yang ke-58 sebagai kontribusi. Pada Bapak kami persilakan. Dimohon kepada Pak Rektor, Ibu Mufidah dan Ibu Susi untuk tetap mendampingi. Ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita membuka awal daripada Dies Natalis yang ke-58 ya, daripada ISI Padang Panjang. Saya selamat untuk itu. Tepuk tangan. Jaya ISI Padang Panjang. Kemudian kita pemberian cenderamata dari ISI Padang Panjang yang akan berupa lukisan dan karikatur yang dibuat oleh seniman dari ISI Padang Panjang, Bapak Hamzah, yang akan diserahkan oleh Bapak Rektor kepada Bapak JK. Waktu dan tempat dipersilakan. Tepuk tangan, karya lukis, karikatur untuk Pak JK, dan satu lukisan alam Minangkabau untuk Ibu Mufidah dari Bapak Hamzah, sang pelukis. Tepuk tangan. Beliau adalah salah seorang dosen di Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Amin. Kemudian satu lagi, sebuah lukisan untuk Ibu. Mohon izin. Dimohon Ibu Ketua Dharma Wanita untuk membantu membuka. Ini ikonnya Bapak Wali Kota Padang Panjang, Islamic Center, Pak Sony. Mari silahkan untuk foto bersama sejenak. Pada tim dokumentasi diminta untuk mengabadikan. Baik, dengan berakhirnya sesi foto bersama ini, maka berakhir pula jumpa kita pada siang menjelang sore ini. Terima kasih kepada Bapak JK dan rombongan yang telah hadir memberikan kuliah umum dengan tema elaborasi visi Institut Seni Indonesia Padang Panjang dalam menghasilkan ilmuwan dan entrepreneur berbasis budaya Melayu. Selamat jalan Pak JK dan rombongan, semoga sukses selalu dan kami tunggu kembali di Institut Seni Indonesia Padang Panjang.